Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kumalasari, nomor induk mahasiswa 201190077. Saya dari kelas PAIC, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan satu materi tentang model-model pembelajaran. Nah, materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi belajar mengajar. Apa saja yang akan saya bahas mengenai model-model pembelajaran ini? Kita simak video selanjutnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep dasar model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para model pembelajaran itu memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai visi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaannya. Kelima, memiliki dampak sebagai akibat terhadap model pembelajaran. Keenam, membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang terpilih. Kemudian, model-model pembelajaran ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model personal, dan model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Model-model ini akan kita bahas satu persatu. Kita simak ya. Model interaksi sosial ini menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Model interaksi sosial ini mencangkup strategi pembelajaran sebagai berikut. Pertama, kerja kelompok. Yang kedua, pertemuan kelas. Yang ketiga, pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial. Kemudian, bermain peran dan simulasi sosial. Semuanya memiliki tujuan dan fungsi masing-masing yang secara umum yaitu untuk mengembangkan diri atau kemampuan dari peserta didik. Nah, model pemrosesan informasi ini ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih fokus pada fungsi kognitif dari peserta didik. Dan model ini tuh didasari pada teori belajar kognitif yang berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Dalam model pemrosesan informasi ini, pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. Model pemrosesan informasi meliputi beberapa pendekatan atau strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, mengajar induktif. Yang kedua, latihan inquiry. Yang ketiga, inquiry keilmuan. Yang keempat, pembentukan konsep. Yang kelima, model pengembangan. Dan yang keenam, advanced organism model.
personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini fokus pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara aktif. Implikasi dari teori ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, bertingkah laku dan belajar adalah hasil dari pengamatan. Kedua, tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang. Yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Kemudian, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsi dirinya sendiri. Selanjutnya, mengajar adalah bukan hal penting, tapi belajar bagi peserta didik adalah hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran yang sebagai berikut. Pertama, pembelajaran non-direktif. Kedua, latihan kesadaran. Ketiga, sinetik. Dan yang terakhir, sistem konseptual. Model behavioral ini menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Model behavioral ini menekankan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam satu rangkaian yang kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik dari model ini adalah penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari peserta didik lebih efisien dan berurutan. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku ini. Fase pertama yaitu fase mesin pengajaran, kedua menggunakan media, ketiga pengajaran berprogram, yang keempat operant conditioning dan operant reinforcement. Implementasi dari model modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar peserta didik. Modifikasi tingkah laku anak yang kemampuan belajarnya rendah dengan reward sebagai reinforcement pendukung. Penerapan prinsip belajar individu dalam pembelajaran klasik. Oke teman-teman, semua materi dari model-model pembelajaran ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Dan saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya menyadari penyampaian saya ini masih banyak kekurangan dan juga materi-materinya mungkin juga ada yang kurang jelas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.